Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dalam acara diseminasi pengibasan modul 14, yaitu salah satu tugas pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Jadi sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sudah terganggu waktunya untuk membantu saya menyelesaikan tugas ini. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum pada acara pemaparan materi, yaitu baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke pemaparan materi tentang budaya positif, saya memohon untuk perwakilan dari Bapak Ibu guru untuk memberikan prakata atau sambutan pada kegiatan pengibasan ini. Kepada Pak Dede Ahmad Salim, saya mohon untuk memberikan prakata. Silakan tempat dan waktu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mukadimah saya mengikuti pada Bapak. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Mungkin yang pertama saya mengucapkan kepada Bapak Kepala selamat atas berhasilnya melalui pendidikan yang sudah berjalan sampai dengan saat ini, di mana materi mungkin nanti yang akan disampaikan adalah kepentingan untuk kita semua. Terus kemudian mudah-mudahan beliau sehat, bisa selesai sampai dengan pendidikan berakhir dan mendapatkan hasil yang baik tentunya. Tidak hanya itu saja, tapi diharapkan mudah-mudahan beliau bisa mengaplikasikan untuk sekolah kita sebagai dedikasi yang sangat penting untuk kemajuan di sekolah SDN 1 Sukabumi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai materi yang akan disampaikan, tentu ini sangat berkaitan dengan kepentingan kita, di mana disiplin budaya positif untuk peserta didik adalah hal yang sangat penting. Dengan adanya disiplin tersebut diharapkan peserta didik bisa melaksanakan perilakunya dengan baik, bisa melaksanakan perilakunya dengan kesadarannya sendiri, sehingga nantinya peserta didik akan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Sekali lagi selamat kepada Pak Saiful Huda atas berjalannya pendidikan sampai saat ini. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat, selalu bisa melakukan tugas dengan baik, dan tentunya bisa mengaplikasikan nanti kebaikan sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Dede Ahmad Salim. Sebelum kita lanjutkan ke materi budaya positif, apa ada yang sudah tahu Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan budaya positif?
budaya positif. Sebenarnya di sekolah kita itu sudah banyak yang dijalankan tentang budaya-budaya positif ini. Seperti salah satunya adalah setiap hari Jumat ada kebiasaan pengajian Yasin dan banyak lagi yang lainnya. Baik Bapak Ibu, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya di sekolah kita itu sudah banyak yang dilakukan tentang budaya positif. Cuman kita mungkin belum mengenal atau mengetahui makna dari budaya positif tersebut. Mudah-mudahan setelah pembahasan ini kita dapat lebih banyak lagi hal-hal atau budaya-budaya yang dapat kita terapkan di sekolah kita ini. Selanjutnya adalah untuk membentuk budaya positif tadi ada beberapa langkah yang harus kita jalankan. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Di sini dikatakan untuk membangun budaya positif yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tugas kita adalah yang pertama menyediakan lingkungan yang positif dan aman. Setelah lingkungan yang kita tempati ini merasa aman dan positif, tentunya murid-murid nantinya bisa berpikir dan bertindak untuk menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Jadi dapat dikontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi kita dapat mengontrol. Lanjut. Sebelum dilanjutkan kita coba perhatikan dulu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, yang dimaksud Ki Hajar Dewantara itu setiap anak itu sudah mempunyai bakat masing-masing sejak lahir yang mungkin ditularkan dari orang tuanya. Kita sebagai guru di sini tugasnya hanya menuntun untuk mengarahkan karakter si anak itu. Tidak mungkin kita dapat merubah wataknya, tapi hanya menuntun, mengarahkan. Jangan sampai si anak berbelok arah ke hal-hal negatif. Jadi pernah saya mendengar bahwa anak itu pas baru lahir itu seperti kertas kosong. Tapi setelah saya mempelajari modul ini, modul dari modul 1 ya Bapak Ibu, pemikiran itu jadi berubah. Jadi pemikiran saya si anak itu sejak lahir sudah ada bayang-bayang. Jadi kita sebagai guru untuk menebalkan bayang-bayang tersebut dan diarahkan ke hal-hal positif tadi. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu sebagai atau diibaratkan sebagai seorang petani. Bagaimana maksudnya? Jadi seorang petani diberi lahan, kemudian diberi bibit. Nah kita sebagai pelajar, sebagai pendidik, mungkin tidak bisa memilih untuk lahan. Misalkan
kita mau lahan yang sudah subur. Kita tidak bisa memilih, lahan itu diibaratkan sekolah. Jadi kita tidak bisa memilih ya Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa menerima lahan yang bagaimanapun kita harus terima. Kemudian bibitnya, kita tidak bisa memilih bibit yang unggul saja. Kita harus menerima semua jenis bibit, mau yang unggul mau yang tidak, karena kita harus menerima semua bibit yang ada di sekolah kita. Tugas kita adalah mengolahnya. Lahan tadi, misalkan lahan yang kurang subur, kita harus bisa mengolahnya. Kemudian ditanam dengan bibit-bibit yang tadi. Insya Allah kalau lahan sudah subur, meskipun bibit kurang bagus, insya Allah kalau dalam perawatannya kita maksimal, akan tumbuh dengan subur dan baik. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, di sini ada, coba diperhatikan dulu Bapak Ibu, ada soal di sini. Coba sekarang Bapak Ibu kepalkan tangan seerat mungkin. Bayangkan di dalam kepalan tangan tadi itu ada barang yang berharga. Misalkan ada emas, ada berlian. Kemudian teman kita meminta untuk membukanya. Nah, di sini, misalkan Pak Dede mengepalkan tangan dengan erat karena di dalam kepalan tersebut ada berlian, ada hal yang sangat berharga buat Pak Dede. Kemudian Ibu Tuti meminta untuk membukanya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Pak Dede membuka kepalan tangan tadi? Mengapa alasannya? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Pak Dede menutup kepalan tangan tadi? Mengapa alasannya? Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, sesungguhnya siapa yang memegang kendali dalam kontrol untuk membuka atau menutup tangan tadi? Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Jadi yang dapat mengontrol itu kita sendiri bukan orang lain. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Bagaimana maksudnya? Misalkan ini Bu, tadi Pak Dede mengepalkan tangannya karena ada berlian. Harga berliannya misalkan 1 juta Bu. Misalkan ini ya. Kemudian Bu Tuti menyuruh Pak Dede membuka, memberi uang 100 juta. Apakah Pak Dede akan membukanya? Tergantung kebutuhan Pak Dede waktu saat itu. Kalau Pak Dede membutuhkan uang, pasti akan membuka kepalan tangan tadi. Tapi kalau kebutuhan Pak Dede bukan uang, meskipun dikasih uang 100 juta, tidak akan dibuka sama Pak Dede. Itu ya Bu. Oke, kita lanjut. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi. Mungkin ada yang sudah tahu apa ilusi itu. Ada mungkin ilusi itu apa? Ilusi itu sebuah ilusi Pak. Bayangan. Jadi ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kalau kita mengontrol murid itu hanya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu salah Bu. Jadi itu hanya ilusi, karena dengan membuat kritik dan membuat orang merasa bersalah, memang mungkin untuk waktu itu bisa saja untuk menguatkan karakternya, tapi tidak dalam waktu yang lama. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dalam dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bayangkan saja kalau di sekolah guru sebagai orang dewasa bisa memaksa anak-anak. Jadi pemikiran saya ilusi itu tidak benar gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol.
Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Misalkan dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal pandangan orang itu berbeda-beda, tidak bisa dipaksakan. Menurut teori kontrol, kita berusaha. Jadi yang harus kita lakukan itu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, yang harus kita lakukan adalah semua perilaku memiliki tujuan. Meskipun kalau dilihat sama kita perilaku itu salah, tetapi perilaku itu mempunyai tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena tadi pandangan orang itu berbeda-beda. Pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal. Yang harus kita lakukan adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, di sini mungkin saya sendiri juga sering melakukan. Tetapi sekarang kita harus berpikir atau lebih mengarah kepada model berpikir menang. Jadi tidak ada menang kalah. Kita lanjut. Apa makna disiplin? Mungkin ada yang sudah tahu makna disiplin. Nah, apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa rasa terperintah. Jadi nantinya kita melakukan sesuatu itu tanpa paksaan dari orang lain, jadi muncul dari dalam diri kita sendiri. Kata tadi, jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Oke, lanjut. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi kebajikan itu adalah nilai-nilai positif. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah mengenal, mungkin sudah dekat dengan yang namanya profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Baik, nah di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi seperti yang dikatakan tadi, semua perilaku memiliki tujuan, meskipun perilaku itu kalau kita lihat salah. Di sini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, itu motivasi eksternal, jadi motivasi dari luar, masih dari luar. Jadi si anak
mengerjakannya itu tidak nyaman karena ada hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini sama motivasi dari luar. Misalkan begini, Bu, si anak itu mau membereskan kelas karena wali kelasnya memberi permen misalkan. Nah, itu kan ada tujuan gitu ya. Kenapa si anak mau? Karena ada imbalan. Kemudian misalkan si anak disuruh mengambil apa dan oleh guru dikasih apa, itu kan ada imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini motivasi dari dalam tujuan disiplin positif tadi. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Jadi setiap yang dilakukan itu atas dasar diri sendiri, jadi keluar dari dalam diri sendiri. Jadi tidak ada keterpaksaan atau ada sesuatu imbalan. Baik, lanjut Bapak Ibu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam budaya positif diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Sebelum dilanjutkan Bapak Ibu, saya bertanya dulu. Kalau hukuman boleh tidak? Boleh tidak? Jawab jujur aja. Terus terang saya juga selama ini sebelum mempelajari modul-modul yang ada di pendidikan guru penggerak, yang saya lakukan itu kebanyakan yang negatifnya, seperti hukuman. Boleh tidak? Baik. Kemudian konsekuensi, boleh tidak? Boleh. Boleh. Nah, kalau restitusi tentu boleh. Baik, Bapak Ibu tidak akan dijawab sekarang, nanti Bapak Ibu akan paham apakah hukuman itu boleh, restitusi konsekuensi itu boleh, atau dan restitusi itu boleh. Baik, kita lanjut. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah sesuatu yang harus terjadi bila ada pelanggaran. Jadi hukuman itu sesuatu yang harus terjadi bila ada pelanggaran dan tanpa ada perencanaan. Misalkan begini Bu, si A dan misalkan ibu sudah berada di sekolah, kemudian melihat salah satu anak datang ke sekolah terlambat. Ibu langsung berkata, "Hei A, kamu kesiangan, kamu harus tarik 2 putaran." Nah, itu disebut hukuman. Jadi tanpa adanya perencanaan dan tanpa diketahui oleh murid. Jadi si murid belum mengetahui bahwa kalau terlambat itu akan dihukum dengan lari. Kemudian konsekuensi disiplin yang baik membantu seorang anak untuk belajar bahwa ada konsekuensi atas tindakan mereka. Idealnya konsekuensi harus segera mengikuti tindakan dan harus relevan dengan perilaku. Biasanya ini dibuat oleh guru atau dibuat oleh sekolah, tapi siswa sudah mengetahui. Misalkan si A tidak sengaja menjatuhkan gelas yang ada airnya terkena kepada buku temannya. Kemudian dia disuruh mengganti. Itu adalah konsekuensi karena dia telah membuat buku temannya basah. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang siapa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, dalam restitusi ini mungkin seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika anak ada yang mempunyai masalah, kita bukan menghukumnya, tetapi kita menanyakan, mencari tahu dulu apa penyebabnya, bagaimana kemauan si anak tersebut. Kemudian bisa menanyakan, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, mungkin kita bisa menanyakan keyakinan apa yang dilanggar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang munculnya itu dalam restitusi itu pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan anak untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Dan masih banyak seperti tadi yang sudah dikatakan, kalau hukuman itu bisa dikatakan langsung terjadi begitu saja ya, tanpa perencanaan. Kalau konsekuensi tadi jadi sudah dibuat, tapi mungkin dibuatnya tidak melalui kesepakatan dengan anak, tapi disampaikan dulu ke anak, jadi anak sudah mengetahui. Kita lanjut. Nah, untuk mengidentitas yang tadi hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi, di sini sudah diidentitas. Hukuman termasuk kepada identitas gagal, pasti ya. Jadi kepada identitas gagal, sesuatu yang mungkin harus terjadi. Kalau identitas sukses itu disiplin, yang termasuk adalah konsekuensi dan restitusi. Jadi posisinya kalau hukuman itu negatif, konsekuensi netral, kemudian restitusi itu positif. Mungkin kalau kata ketua DKM atau Pak Ustadz mah antara haram, makruh dan halal. Nah, yang akan Bapak Ibu ambil yang mana? Gitu. Pasti yang halal tadi. Jadi di sini juga mungkin yang positif ya Bu. Kita mengarah kepada hal-hal yang positif. Lanjut. Nah, dari bagan-bagan di atas tadi kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi tidak ada perencanaan sebelumnya kalau hukuman. Jadi langsung terjadi begitu saja. Anak atau murid tidak tahu apa-apa, tidak tahu yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam membuat hukuman tadi. Hukuman bersifat satu arah. Jadi satu arah itu dari pihak kita saja atau dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi menyakiti anak itu tidak hanya dengan fisik, dengan kata-kata juga bisa tersakiti. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya yang akan diterima bila ada pelanggaran. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Untuk menciptakan budaya positif tadi, yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5, Bapak Ibu ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada cinta, kasih, terus penguasaan, kebebasan, kesenangan. Yang tadi seperti saya contohkan dalam kepalan tangan. Misalkan si anak bermasalah,
pada hari ini. Jadi yang harus kita lakukan adalah dengan restitusi, menanyakan kepada anak. Jadi nanti kita akan mengetahui kebutuhan yang mana yang tidak ada pada anak. Nah, di sini ada suatu kasus. Boleh dibacakan boleh? Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus, yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Baik, terima kasih Pak Dede. Baik, terima kasih Pak Dede. Nah, di sini kasusnya ada beberapa anak yang datang mengeluh kepada Bu Ani dengan tingkah laku Agus yang meminta bekal makan siang mereka dengan secara paksa. Kalau kita sebagai seorang guru, apa yang akan kita lakukan? Kemudian kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Baik. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Misalkan kalau Bapak Ibu bertanya kepada Agus, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah kebutuhan bertahan hidup. Tadi kan kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Kemudian kalau ditanya dan jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan dia. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, yang bisa kita lakukan mungkin dari jawaban yang keempat tadi, misalkan bosan dengan bekal atau dengan bekal yang dibawanya, mungkin kita bisa melakukan bertukar makanan dengan teman-teman. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, adalah kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi dari kasus tadi, kalau kita menjalankan dengan restitusi, kita akan mengetahui kebutuhan mana yang dibutuhkan oleh Agus pada saat itu, karena tidak mungkin semuanya dibutuhkan pada waktu yang sama. Mungkin saja Agus tidak diberi bekal oleh orang tuanya karena mungkin dia tidak mampu. Kita sebagai guru kan harus mencari solusinya, tapi dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan tadi, kita bisa mengetahui kebutuhan mana yang dibutuhkan oleh Agus dan kita bisa mencari solusinya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, kita lanjut pada 5 posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol kita itu sebagai guru ada 5. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah sebagai teman, kemudian pemantau dan manajer. Model berpikir menang tadi ya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Baik, kita lanjut.
Nah, 5 posisi kontrol tadi ada penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, dan manajer. Di sini dibagi ke dalam 3 kelompok: identitas gagal, identitas berhasil, sukses, kemudian identitas sukses. Nah, yang pertama adalah penghukum dan pembuat merasa bersalah. Dalam penghukum misalkan sebentar Bu. Dalam penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian membuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu itu begini, ibu kecewa dengan kamu. Nah, itu pembuat merasa bersalah. Kemudian teman membuatkan alasan-alasan untuk murid. Misalkan begini, Dek, tolong kerjakan tugasnya, nanti ibu ditegur oleh kepala sekolah. Nah, itu sebagai teman posisinya. Kemudian pemantau. Dalam pemantau adalah menghitung dan mengukur. Jadi menuliskan, menghitung berapa kesalahannya. Nah, yang terakhir adalah manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, posisi kita itu harusnya di posisi manajer dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan tadi. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, itu sebagai penghukum. Kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu membuat merasa bersalah. Kemudian ayo lakukan demi ibu, yang tadi itu sebagai teman, pemantau, apa peraturannya, tanyakan. Kemudian sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasilnya adalah dalam posisi penghukum, hasilnya adalah memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong dalam penghukum itu. Kemudian membuat merasa bersalah, murid meletakkan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Jadi terus-terusan berbohong si anak. Kemudian dalam teman, si anak bisa menjadi ketergantungan. Jadi ingin dimanja terus. Untuk posisi pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak ada yang memantau, mungkin dia melakukan hal yang sama. Tetapi ketika ada yang memantau, dia bisa saja berbuat baik. Nah, kalau di posisi manajer, menguatkan pribadi. Jadi pribadinya menjadi kuat. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, dalam posisi penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Otomatis ya, karena sering menghukum mungkin Bapak Ibu. Jadi diletakkan oleh anak itu di luar dunia berkualitas. Untuk membuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian untuk posisi teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah, untuk posisi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Baik, kita lanjut. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini posisinya adalah membuat orang merasa bersalah. Jujur ya Bu. Jadi sebelum mempelajari modul-modul yang ada di pendidikan guru penggerak, saya juga sering melakukan setelah mengetahui, mungkin saya juga akan mulai merubah ke arah yang lebih positif.
ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Saya pernah mengatakan seperti itu. Nah ini maksudnya ke dalam penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah itu kan pertanyaan. Jadi si anak berpikir nantinya bagaimana caranya, bagaimana solusinya. Nah itu maksudnya ke dalam manajer. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, manajer di sini bukan manajer perusahaan, tapi manajer sebagai seorang guru. Kamu selalu yang paling terakhir. Pernah kok mengatakan seperti itu? Pernah ya? Pernah. Saya juga pernah. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah sebagai seorang penghukum. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa lingkaran. Yang pertama adalah peraturan kelas. Saya yakin di sekolah kita peraturan kelas sudah ada di semua kelas, sudah dibuat dari zaman dulu. Peraturan kelas biasanya kata perintah. Misalkan buanglah sampah pada tempatnya. Jangan merokok di lingkungan sekolah. Nah itu kata-kata perintah. Kemudian ada lingkaran yang kedua, keyakinan kelas. Biasanya dengan kalimat yang lebih halus atau positif. Kita harus berubah dari peraturan kelas ke keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sudah dilaksanakan di sekolah tersebut, maka akan membentuk lingkungan positif. Kalau lingkungan sudah positif, akan terbentuk budaya positif di sekolah itu. Jadi Bapak Ibu bisa dari mulai sekarang, dari peraturan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas. Nanti lingkungan kita akan menjadi positif, dan kedepannya budaya-budaya positif itu bisa dijalankan di sekolah ini. Baik, kita lanjut. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu dalam pembentukan keyakinan kelas itu oleh siapa? Oleh guru atau oleh anak? Oleh anak dan guru. Jadi si anak menuliskan dulu apa yang ada di pikiran mereka, apa yang dia inginkan di kelas mereka. Nanti kita bisa mengelompokkan menjadi beberapa poin saja. Kemudian suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam insting. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau dibuat oleh anak, insya Allah mereka akan dengan senang hati menjalankan keyakinan tersebut. Beda kalau dengan peraturan yang dibuat oleh kita. Si anak kadang-kadang dengan terpaksa melakukannya. Baik Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kalau yang saya alami itu dengan 5 poin saja sudah mencakup untuk peraturan di dalam kelas. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curhat pendapat tadi.
Jadi si anak disuruh mengeluarkan pendapat-pendapatnya, apa yang mereka inginkan, supaya mereka nyaman di dalam kelas, bisa berpikir dengan kritis nantinya kalau lingkungan sudah aman tadi. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi misalkan dalam 1 tahun itu beberapa kali ditinjau, barangkali ada yang kurang atau perlu tambahan. Jadi jangan hanya dalam 1 tahun, jangan di awal tahun saja ya Bapak Ibu. Boleh dikerjakan misalkan 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau 1 semester sekali. Nah, dalam peraturan kelas ini kata-kata yang biasa dibuat. Dalam peraturan biasanya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Biasanya kalimatnya seperti itu. Nah, dalam keyakinan kelas itu bisa diganti dengan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, dalam keyakinan kelas itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Jadi berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dalam nilai keyakinan kelasnya, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini ke dalam kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau kesabaran, melatih kesabaran. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di dalam kelas atau koridor. Ini ke dalam keselamatan atau keamanan. Jadi kalimat-kalimatnya itu lebih positif. Nah, ini membuat kesepakatan kelas. Prosesnya alhamdulillah saya sudah melaksanakan aksi nyata pembuatan kesepakatan kelas dan mendapatkan hasil yang disepakati antara anak-anak dan guru. Kemudian yang terakhir ini adalah untuk menjalankan budaya positif tadi adalah dengan segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membuat murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi yang dia lakukan itu sudah tidak merasa terpaksa lagi. Dalam menjalankan segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, yang terakhir yang ketiganya adalah menanyakan keyakinan. Nah, tahapan segitiga restitusi tadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Poin-poinnya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi dalam menstabilkan identitas ini guru mengarahkan supaya anak itu tidak stres. Jadi diarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Kemudian langkah yang kedua, tahapan segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalkan begini, Bu,
si A kesiangan ke sekolahnya. Mungkin kalau dengan restitusi tadi kita melakukan pertanyaan, kenapa dia sampai kesiangan? Kenapa dia sampai tidurnya bangunnya kesiangan? Jadi terlambat datang ke sekolah. Mungkin dia bisa menjawab dengan alasan-alasan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mungkin kalau sudah membuat keyakinan keras tadi kan bisa ditanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, sebagai misalkan dalam posisi di sekolah atau posisi di rumah. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Misalkan tadi kalau mencontek, misalkan dalam keyakinan kelasnya adalah komitmen. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan dalam tahapan-tahapan segitiga restitusi. Nah, sekarang ada salah satu video. This is special perform Kifli BBL featuring Martilu Project Remix. Baik Bapak Ibu, sebenarnya saya sudah
kasus, tapi karena waktu ya. Ini sudah sampai di akhir kegiatan. Jadi dalam penerapan disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang bisa menuntun siswa yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, kita sebelum mengakhiri acara ini kita refleksikan dulu kegiatan hari ini. Mungkin saya bisa meminta bantuan Pak Dede untuk refleksi kegiatan hari ini. Silakan Pak Dede. Refleksi dari simulasi yang barusan disampaikan, saya merasakan bahwasanya ada beberapa hal yang memang menjadi sebuah ilmu buat saya pribadi khususnya dalam kegiatan pembelajaran khusus dalam menyelesaikan permasalahan dengan peserta didik. Yang biasa saya lakukan adalah mungkin tadi saya lebih kena kepada konsekuensi dan hukuman Pak yang saya rasakan. Tetapi setelah mempelajari dengan pemaparan yang baru saya sampaikan, saya lebih tahu lagi bagaimana sikap kita menjadi seorang manajer sehingga ketika peserta didik melakukan kesalahan, mereka bisa menyadari dengan dirinya sendiri, dalam artian mereka bisa menyelesaikan permasalahan dengan muncul dari diri pribadinya. Artinya bukan karena paksaan atau hanya sebatas iming-iming yang diharapkan dari peserta didik, tapi justru lebih muncul dari kesadaran peserta didik itu sendiri. Mungkin ini menjadi sebuah ilmu buat saya pribadi khususnya bagaimana kedepannya supaya peserta didik di kelas saya lebih bisa menjadi peserta didik yang mampu menyelesaikan permasalahan muncul dari nuraninya, muncul dari kesadaran dirinya sendiri. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dede sudah merefleksikannya, dan mudah-mudahan kita semua setelah adanya pengibasan budaya positif ini bisa menerapkan di sekolah kita. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Bila itu dikatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Ahmad Salim, SPD, Unit Kerja SDN 1 Sukamenak, rekan sejawat dari Bapak Saiful Mikdar SPD, yang sedang mengikuti program Grup Penggerak Angkatan 9. Saya sangat mengapresiasi sekali kepada beliau mengenai program-program yang telah dilaksanakan di SDN 1 Sukamenak. Salah satunya adalah aksi nyata, di mana program tersebut sudah sangat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu aktif, kreatif, kolaboratif, dan inovatif. Sukses untuk rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Cahyatian. Saya merasa senang berbicara dengan Pak Saiful. Saya tidak akan kesiangan lagi karena itu perbuatan yang tidak baik dan melanggar keyakinan kelas. Dan saya tahu cara memperbaikinya. Saya tidak akan kesiangan lagi. Terima kasih Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.